Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021 ya semuanya. Nah, di kelas 10 semester 1 ini, bab pertama yang akan kalian terima di matematika peminatan adalah tentang fungsi eksponensial, di mana nanti cakupan materinya meliputi sifat-sifat eksponensial, grafik fungsinya, kemudian tentang persamaan dan pertidaksamaan dari fungsi eksponensial itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih eksponensial itu? Fungsi eksponensial itu biasanya dulu kalian mungkin menyebutnya dengan bilangan berpangkat. Kalau di SMP, di jenjang SMP kalian mendapatkan materi tentang bilangan berpangkat. Nah, sekarang di kelas 10 itu kita menyebutnya dengan fungsi eksponensial. Prinsipnya sebenarnya sama saja. Nah, pertama yang akan kita bahas tentang konsep dasar dari eksponensial atau konsep dasar dari perpangkatan. Kalian pasti sudah tidak asing ya dengan ini. Kalau kita ketemu A pangkat N, itu kan berarti akan sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A, dan seterusnya kita kalikan dengan A sebanyak N faktor. Jadi ini N faktor, ya kan? A pangkat N ini bisa kita sebut dengan bilangan berpangkat, di mana A itu adalah bilangan pokoknya atau bisa disebut dengan bilangan basis ya, bilangan basis. Kemudian N di sini adalah pangkatnya atau bilangan pangkat, atau nama lainnya adalah eksponen. Masih ingat ini ya? Nah, berarti kalau kita punya 4 pangkat 3, berarti kan bilangan pokoknya atau bilangan basisnya adalah 4, sedangkan eksponennya atau bilangan pangkatnya adalah 3. Bisa kita artikan sebagai 4 kali 4 dikali dengan 4. Masih ingat ya dengan konsep ini ya? Kita lanjutkan ke sifat-sifat dari eksponensial. Pasti dari kalian masih ada yang ingat kan sifat-sifat dari eksponensial ini? Yang pertama, jika kita punya suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti selalu sama dengan 1. Asal dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun kalau kita pangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1, kecuali bilangan 0 itu sendiri. Jadi 2 pangkat 0 berapa? 1. 1000 pangkat 0? 1 juga. Gitu ya. Lanjut, sifat yang kedua tentang pangkat negatif. Jika kita punya A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Sifat yang berikutnya tentang perkalian dari bilangan perpangkat. Jika kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah, ya, kalau dikali berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Gampang ya. M plus N. Nah, ini kan perkaliannya nih. Berarti kan kita juga punya pembagiannya. Jika kita punya A pangkat M dibagi atau diper boleh ya, sama aja nanti. Dibagi A pangkat N, hasilnya akan sama dengan A pangkat M min N. Jadi kalau dikali pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Ingat ya, dua sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Kalau di sini A, di sini B bagaimana? Tidak bisa. Kalau di sini A, ini juga harus A. Kalau ini B, ini juga harus B. Begitu ya. Lanjut, sifat yang berikutnya, jika ada perkalian dari dua bilangan kemudian dipangkatkan, nah, jadi A kali B pangkat N akan sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Seperti itu ya.
Kemudian sifat yang berikutnya, jika kita punya bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka akan sama dengan A pangkat M kali N. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah jika kita punya A bagi B pangkat M, maka akan sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Sampai sini masih paham ya? Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Di sini perintahnya adalah sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Contoh kita awali dengan yang mudah dulu ya, biar semangat. Yang pertama 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 2. Kalau ketemu soal seperti ini ya, perhatikan dulu basisnya. Pastikan bahwa basisnya yang depan dengan yang belakang ini sama. Sama nggak ini? Sama. 5 dan 5. Karena ini pembagian, seperti sifat-sifat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berarti pangkatnya tinggal kita kurang. Jadi bilangan pokoknya ditulis dulu, kemudian pangkatnya kita kurangi. 5 dikurang 2. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 3. Paham ya? Paham dong, ini kan mudah sekali ya. Lanjut yang kedua. Kita punya 5 pangkat 4 dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 5 pangkat 3. Nah, di soal ini bilangan pokoknya juga sudah sama, ya kan? Nah, kita selesaikan di pembilangnya dulu nih. Karena ini pangkat dipangkatkan lagi, berarti kan pangkatnya harus dikalikan. Berarti 4 dikali 2. Nah, di sini kan kemudian dibagi nih. Iya toh? Nah, berarti hasilnya ini nanti harus kita kurang dengan pangkatnya yang di bawah atau pangkat dari penyebutnya. Dikurangi 3. Hasilnya adalah, berarti yang depan ini berapa nih? 4 kali 2. 8 dikurang dengan 3. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 5. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa di pause untuk mencoba nomor 3 dan 4. Nanti kemudian dicocokkan dengan pembahasannya. Untuk nomor 3, ini kan ada dua huruf yang berbeda ya. Ada M dan N. Ini juga ada M, ada N. Wah, saya bingung nih kalau nggak angka. Kalau berupa variabel biasanya kan bikin males ya ngerjakannya ya. Tapi jangan males ya untuk sekarang. Harus tetap semangat untuk belajar. Jadi tetap dikumpulkan dulu, pilih yang basisnya sama. Di sini ada M dikali kan, ini tandanya dikali, kemudian dibagi. Berarti nanti yang dikali ditambah, yang dibagi harus kita kurang. Kalau di sini tidak ada pangkatnya, itu berarti pangkatnya berapa sih? Iya, betul. Berarti di sini pangkatnya 1. Ini juga 1. Nah, untuk 4 dan 2, nah ini kan berarti bisa kita sederhanakan nih. Boleh ini dicoret aja dulu. Nah, iya kan? Nah, kemudian M-nya sekarang. Berarti kan M pangkat 2. Kita tulis dulu 2 di sini. Dikali M pangkat 3. Berarti tanda kalinya kita ganti dengan tanda plus 3. Nah, ini kan dibagi dengan M pangkat 1 nih. Berarti kemudian kita kurang dengan 1. Paham ya? Lanjut ke variabel N. Berarti N pangkatnya di sini berapa? 1 dikali dengan N pangkat 1. Berarti ditambah 1. Ada pembaginya enggak? Enggak ada. Berarti sudah stop sampai sini. Wah, ada yang ketinggalan ya. Yang ini kan ada 2 nih. 2 ini bukan pangkat ya. Ini tadi kan hasil pembagian 4 dengan 2. 2-nya taruh di sebelah sini. Ya. Nah, baru kita selesaikan. Berarti ini 2, M-nya 2 tambah 3 5 dikurang 1 4. Berarti M pangkat 4. N-nya pangkat 2.
Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, yang ini ada pangkat negatifnya nih. Kan tadi perintahnya harus dalam bentuk pangkat yang positif semua. Seperti itu ya. Nah, P pangkat 3. Nah, ini kan semua berbeda ya variabelnya. Ada variabel P, variabel H, dan variabel R. Kan nggak ada yang sama tuh. Hanya saja ini pangkatnya negatif, ini juga negatif. Untuk P-nya sudah positif, berarti kan tetap kita tulis dengan P pangkat 3. Hi pangkat min 5-nya jadi apa? Jadi 1 per Hi pangkat 5. Bisa dipahami ya? Loh, kok bisa gitu? Berdasarkan sifat yang sudah dijelaskan di video sebelumnya tadi. Kemudian sesuai dengan soalnya, dibagi dengan 2 pangkat min 1. Berarti akan sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 1. Satunya ini boleh ditulis, boleh enggak ya? Kalau positif, kalau negatif kan harus ditulis tuh. Nah, kemudian kan dikali R pangkat min 4. Berarti ini 1 per R pangkat 4. Pelan-pelan dipahami dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya diapakan? Gitu ya. Nah, ini kan perkalian saja. Ini kan perkalian nih. Berarti kan boleh kita tulis dengan P pangkat 3 per Hi pangkat 5. Iya enggak? Iya. Ya toh? Nah, ini kan dibagi dengan 1 per 2 yang dikalikan dengan 1 per 2 pangkat 4. Ya toh? Saya tulis ulang. Akan sama dengan dibagi 1 per, ya kan? 1 kali 1, 1. 2 kali R pangkat 4 berarti 2R pangkat 4. Nah, saya beri tanda kurung biar kalian gampang memahami. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, berarti kan boleh kita tulis P pangkat 3 per Hi pangkat 5 dikali dengan, nah ini kan pembaginya adalah pecahan, berarti kan boleh kita tulis dengan 2R pangkat 4 per 1. Perkalian berbalik, masih ingat ya? Nah, berarti hasil akhirnya adalah P pangkat 3 R pangkat 4. 2-nya ini taruh depan. Nah, dibagi dengan Hi pangkat 5. Sampai sini bisa dipahami ya. Ada cara cepatnya nggak sih kira-kira? Ada. Coba diperhatikan di sebelah sini. Yang sudah positif tetap letakkan di tempat di mana dia berada. Iya, tempat di mana dia berada. Kalau di pembilang ya tetap di pembilang, kalau di penyebut ya tetap di penyebut. Nah, kemudian Hi pangkat min 5 ini kan negatif nih. Nah, supaya positif seperti apa? Langsung taruh di bawahnya. Awalnya penyebut jadi pembilang, awalnya pembilang jadi penyebut. Karena di sini dia awalnya di atas, berarti kan kita taruh di bawah. Hi pangkat 5. Kemudian kita sekarang pindah ke penyebutnya. Di sini 2 pangkat min 1. Supaya minusnya ini hilang, berarti kan kalau kita naikkan kan sudah jadi positif. Berarti dikalikan dengan 2. 2-nya taruh sini boleh, taruh depan boleh ya. Enggak muat nih. Kemudian R pangkat min 4. Kan jadi penyebut tuh awalnya. Berarti harus kita taruh di pembilang. Jadi R pangkat 4. Sama enggak antara ini dengan ini? Sama? Iya, sama. Enak yang mana? Enak yang ini lah. Bisa dipahami ya. Sekian dulu untuk penjelasan hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Tinggal kalian coba latihan-latihan soalnya ya. Semakin sering berlatih, semakin kalian gampang untuk memahami dan menyelesaikan soal-soalnya. Assalamualaikum.